Hola, ¿cómo está? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, tentunya bersama Pak Mi. Dan mari kita langsung kepada pembahasan atau pelajaran untuk kesempatan kali ini. Oke? Vamos. Ejercicios. Ejercicios atau exercises atau latihan. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan latihan atau mengaplikasikan apa yang sudah kita bahas atau pelajari di parte sebelumnya, yaitu tentang konjugasi kedua, yaitu konjugasi kata-kata kerja yang berakhiran er, ya. Waktu itu dicontohkan misalnya kata kerja berakhiran er itu comer, ya. Nah, pada parte sebelumnya kita sudah bahas, kita sudah pelajari bagaimana mengkonjugasikannya, apa saja akhiran pengganti untuk masing-masing pokok kalimat yang akan menggantikan akhiran er dari kata kerja dasarnya itu, ya. Nah, maka itu Pak Mi rekomendasikan bagi yang belum menonton video Pak Mi di parte 6 atau parte sebelumnya, tonton dulu itu supaya ketika mengikuti latihan di sini akan lebih mudah memahami dan bisa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Oke? Nah, kita teruskan sekarang. Di sini ada beberapa kosakata, ya, vocabulario, karena belajar bahasa itu sebetulnya adalah belajar kosakata, ya. Jadi penting kita memiliki kosakata sebanyak mungkin yang kita bisa, ya. Misalnya sini leer itu artinya membaca. Penting itu kata membaca. Setiap hari kita pasti membaca, walaupun tidak dengan sengaja. Kadang kita membaca ada suatu tulisan, kita membaca, ya. Masuk, keluar, kita membaca. Itu leer, to read. Comer, apalagi comer, ya, yang artinya makan. Kita kan setiap hari makan, 3 kali sehari, 2 kali sehari, ada yang lebih dari 3 kali. Makan, to eat adalah comer. Beber, minum juga, dimanapun kita biasanya pasti minum, ya, beberapa kali sehari. Kata minum adalah beber, ya, itu to drink. Arroz di Indonesia penting itu, karena setiap hari kita makan nasi, kebanyakan dari kita, ya, mayoritas. Vino itu minuman anggur, ya, minuman anggur, vino. Jadi anggur yang diminum, bukan anggur yang buahnya. Kalau buahnya kan uva, ya, ubas. Kalau vino ini maksudnya adalah minuman anggur. Ini tentu pengetahuan umum, ya. Comprender artinya mengerti, memahami, ya. Oh, saya paham dengan apa yang dijelaskan, itu comprender, mengerti atau memahami, comprender, to understand, ya. Pescado artinya ikan. Dengan catatan pescado itu ikan yang sudah siap dimakan, dia dimasak. Kalau ikan liar yang kata ikan secara umum itu bukan pescado sebenarnya, itu pes. Ini, ya, pes, ini ikan yang secara umum. Misalnya kita menemukan di Cianjur itu banyak ikan, nah, itu ikannya kita pakai kata pes, ya. Tapi kalau saya mau makan ikan hari ini, nah itu pescado. Jadi pescado ikan yang siap dimakan atau siap dimasak. Sedangkan pes ini ikan secara umum, ya. Alright. Kemudian revista ini artinya majalah, ya. Penting itu pengetahuan umum kita, ya. Ada yang suka membaca majalah, revista. Kalau koran itu periodiko, ya. Periodiko koran, newspaper. Kalau ini revista, ini majalah atau magazine, ya, periodiko. Agua artinya air, agua bukan aqua, agua dalam bahasa Spanyol, ya. Agua itu air. Penting kita mengetahui karena kita setiap hari minum air. Kasih, ya, ini kita juga kadang-kadang perlu kata kasih, yaitu hampir. Hampir setiap hari, nah hampirnya pakai kasih. Hampir semua orang gitu nanti itu juga kasih. Jadi kasih ini artinya hampir atau almost. Nah, itulah beberapa kosakata yang
kita perkenalkan untuk kesempatan kali ini. Nanti kalau ada kosakata yang tidak ada di dalam daftar ini, tapi muncul, nanti Pak Mi jelaskan secara instan, secara langsung. Nah, dengan sudah mempelajari atau mengikuti pembahasan tentang konjugasi kedua, yaitu konjugasi kata-kata kerja yang berakhiran ER di video parte 6, maka kita bisa melakukan latihan-latihan yang akan kita lakukan sekarang ini. Contohnya begini, kalau ada kita harus mengatakan atau menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Spanyol, tentunya sudah cukup mudah sebetulnya. Misalnya gini, di Indonesia, ya, kami, misalnya kita cerita kepada orang asing gitu ya, itu gini, di Indonesia kami itu makan banyak nasi, karena itu makanan nasi itu makanan sehari-hari atau makanan pokok. Di Indonesia kami makan banyak nasi, ya, makan banyak nasi. 3 hari sekali makan nasi kan berarti banyak ya, banyak nasi. Mayoritas kami di Indonesia begitu ya. Memang ada yang tidak makan nasi, makan roti, oke. Tapi mayoritas kita makan nasi, bahkan banyak ya. Nah ini di Indonesia kami makan banyak nasi. Bagaimana bahasa Spanyolnya? Ya, ketika kita sudah dapatkan vokabularionya, kosakatanya, dan kita sudah bisa menyusun dengan benar karena kita sudah belajar, ya kita akan gampang melakukannya. Di Indonesia, mungkin nggak ada di sini, tapi kan sudah pernah kita katakan di Indonesia itu, di itu N ya, itu in gitu ya, N. Indonesia tetap Indonesia. N Indonesia. Nah, kami itu apa? Nosotros. Ini juga sudah kenal ya. Nosotros, nosotras. Ini sengaja Pak kurung ini. Ya, karena boleh diikutkan, boleh tidak. Boleh dipakai, boleh tidak dalam suatu kalimat. En Indonesia, nosotros. Nah, kami nosotros. Makan, kan comer ya. Tapi sekarang comer untuk nosotros. Sudah kita bahas ya. Comer untuk nosotros adalah comemos. Dari comer menjadi comemos. Ini yang disebut konjugasi, yaitu merubah atau perubahan dari kata kerja dasar yang disesuaikan dengan pokok kalimatnya. Dalam ini pokok kalimatnya nosotros, maka comer menjadi comemos. Kenapa? Kita sudah bahas itu. Akhiran pengganti untuk menggantikan akhiran er ini, kalau pokok kalimatnya nosotros kan emos, ya. Ini akhiran penggantinya emos. Jadi comer nanti er-nya diganti emos yang menjadi comemos. Ini sudah kita bahas. En Indonesia nosotros comemos, sudah sini ya. Kami makan, nosotros comemos banyak nasi. Nah, mengatakan banyak nasi itu mucho arroz. Arroz itu nasi, arroz, rice. Mucho itu banyak. Nah, mengatakan mucho itu bisa mucho, bisa mucha, bisa muchos, bisa muchas. Tergantung bendanya yang bisa dihitung atau tidak. Jamak atau tunggal. Gitu. Kalau banyak ya tentu jamak ya. Tapi itu tergantung dari bendanya itu, termasuk benda yang bisa dihitung atau tidak, dan bendanya itu maskulin atau feminin. Jadi kalau mengatakan banyak, mungkin mucho, mungkin mucha, ya, mungkin juga muchos. Ini semua artinya banyak, a lot, many, much, ya, muchos atau muchas, ya. Jadi ini mengatakan banyak, mungkin mucho. Seperti mucho arroz, ini banyak nasi, mucho arroz. Mucha, misalnya banyak air, nanti mungkin agua, mucha agua gitu. Mucha, karena agua feminin, kalau arroz maskulin. Nah, muchos, misalnya benda yang countable, misalnya muchos libros gitu ya, banyak buku. A lot of books, many books.
muchos libros. Muchas tentu yang feminin, ini kan maskulin libros. Kalau feminin jamak dan dia bisa dihitung nanti pakai muchas. Misalnya apa ya? Di sini aja. Nah, banyak majalah ini akan muchas revistas. Revistas. Ya, muchas revistas. So, muchas revistas. Revistas itu majalah, banyak majalah. Ini muchas revistas. Jadi sekali lagi mengatakan banyak, mungkin mucho, mungkin mucha, mungkin muchos, mungkin muchas. Tergantung dari bendanya itu bisa dihitung atau tidak, atau maskulin atau feminin. Ya, red. Ini catatan saja ya. Nah, yang kita bahas tadi adalah ini ya, yaitu mengatakan di Indonesia. En Indonesia kami nosotros makan comemos banyak nasi, mucho arroz. Kalau secara langsung, en Indonesia nosotros comemos mucho arroz. Kalau kata nosotros atau kalimatnya ini tidak mau diikutkan, boleh dihapus menjadi en Indonesia, langsung ke sini comemos mucho arroz. Ya, ingat kalimat atau subjek dalam bahasa Spanyol itu kalau konteksnya sudah jelas boleh dihilangkan. Bahkan kalau kita hitung-hitung, kita perhatikan lebih banyak dihilangkan yang namanya subjek itu ya, atau pokok kalimat dihilangkan karena kata kerjanya sudah bisa menunjuk nanti siapa itu subjeknya ya. Jadi boleh saja en Indonesia comemos mucho arroz, itu artinya sama walaupun pokok kalimatnya dihilangkan, yaitu en Indonesia, di Indonesia comemos artinya kami makan banyak nasi. Oke. Nah, itu satu contoh. Contoh kedua misalnya mereka, kita bacakan tadi katakanlah gini. Tadi di Indonesia ya, sekarang kita mengatakan di Perancis, di negara Perancis sana ya, mereka gitu ya, mereka. Masih ingat kalimat mereka kan, yaitu ellos atau ellas. Di Perancis mereka minum, sekarang minum, tadi makan, minum banyak anggur. Minum banyak anggur. Nah, ini minuman anggur ya, bukan anggur buah. Maksudnya kalau makan anggur, makan buah anggur. Kalau minum anggur ya, tentu anggurnya itu anggur minuman yang sudah dijadikan buah anggur yang sudah dijadikan minuman. Nah ini di Perancis mereka minum banyak anggur. Bahasa Spanyolnya gimana? Di Perancis seperti di Indonesia kan? Nah sekarang kata Perancis di dalam bahasa Spanyol itu apa? En Francia. Nah, Prancis, negara Prancis itu Francia. Kalau bahasa Prancis, nanti kalau kita perlu kata bahasa Prancis, ini mulai bukan Francia, tapi Frances, gitu ya. Frances. Ya, Frances ini bahasa Prancis. Kalau negaranya Francia. Ini catatan ya. Di negara Prancis atau di Prancis, tadi mana? En Francia mereka itu ellos itu mereka maskulin. Kalau feminin ellas. Nah, kalau campuran merekanya yang ambil yang bentuk feminin ini. Jadi ellos ini bisa berarti mereka laki-laki semua atau mereka campuran. Ada perempuan itu pakai ellos. Kalau jelas perempuan semua kita katakan ellas ya. Ini kan di Prancis untuk orang laki dan perempuannya. Jadi di Prancis, en Francia, mereka ellos laki-laki ini bisa dihilangkan nanti ya. Minum, nah kan beber. Ya. Nah, beber untuk mereka, untuk pokok kalimat ellos. Ingat, yaitu tadinya kan beber ya. Tadinya kan beber. Tapi bebernya untuk ellos. Ingat, harus ingat akhiran penggantinya. Akhiran penggantinya adalah en, ingat ya. Konjugasi kedua itu kan akhiran penggantinya ose, emos, en. Nah, n itu untuk ellos. Maka ini kita er-nya diganti menjadi dengan en.
jadi beben kan gitu. Jadi en Francia, di Perancis mereka ellos minum beben. Nah, mengatakan sekarang banyak anggur, itu boleh muchos vinos. Muchos vinos. Nah, en Francia ellos beben muchos vinos. Di sini kalau mau dikatakan mucho vino bisa juga sebenarnya. Ada pengertiannya sedikit berbeda kita. Mucho vino boleh, muchos vinos boleh. Muchos vinos ini pengertiannya mereka minum banyak anggur, anggur yang bermacam-macam itu kan, kita tahu anggur itu bermacam-macam ya. Ada anggur merah, ada anggur putih, ada anggur rose wine atau pink wine gitu kan. Jadi banyak macamnya itu, maka gitu muchos vinos itu anggur yang bermacam-macam itu. Tapi kalau anggur dalam satu kategori saja itu banyak anggur ya mucho vino saja. Karena anggur walaupun ada segelas, 2 gelas, 3 gelas, tapi anggur yang sama itu diminum dia, ya itu kita menggunakan yang mucho vino. Muchos vinos dengan pengertian mereka minumnya anggur tipe ini, anggur tipe ini, anggur merah, anggur putih, anggur rose, dan sebagainya. Nah ini ya, jadi en Francia, ellos beben muchos vinos atau mucho vino. Nanti pengertiannya yang sedikit berbeda antara muchos vinos and mucho vino. Alright. Nah ini di Perancis, en Francia mereka ellos minum, untuk ellos adalah beben banyak anggur, muchos vinos atau mucho vino. Kalau elosnya tidak diikutin, boleh langsung en Francia beben muchos vinos. Tapi ini belum sebetulnya. Ya, harus hati-hati dalam hal beben ini, karena beben ini boleh untuk ellos atau ellas, atau juga untuk Anda sekalian, ustedes beben. Jadi kalau konteksnya belum jelas, ya ikutkan saja ellosnya, karena ini ellos mungkin kalau mungkin maksudnya Anda sekalian itu kan ustedes, tetap saja kata kerjanya itu beben. Karena itu sebaiknya untuk yang ini tetap diikutkan ellos, ya. Kecuali konteksnya sudah jelas, tadinya sudah sudah dijelaskan, kemudian pokok kalimatnya siapa, kemudian dihilangkan selanjutnya. Ini supaya lebih jelas, lebih diikutkan saja dalam kasus ini ya. Karena beben ini bisa untuk ellos, bisa untuk ustedes. Ustedes itu Anda sekalian. Oke. Alright. Jadi di Prancis mereka minum banyak anggur, en Francia. Kalau untuk supaya nggak bingung ya, ini juga saya anukan aja, bolehlah dihapus, boleh diikutkan, nggak prinsip. En Francia ellos beben muchos vinos atau mucho vino. Ini 2 contoh. Masih ada waktu, 1 contoh lagi paling tidak. Nah ini kita hapus, memberikan contoh yang lain, misalnya begini. Kalimat ini juga mudah, karena kita sudah mempelajarinya. Misalnya hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Bukan setiap hari, tapi hampir. Kalau setiap hari itu seminggu 7 hari ya. Kalau seminggu 7 kali itu setiap hari. Kalau hampir ya mungkinnya seminggu melakukan hal seminggu 6 kali, berarti hampir setiap hari itu. Bolehlah misalnya seminggu 5 kali juga dikatakan hampir setiap hari. Hampir setiap hari saya misalnya membaca, ya. Ini ya, tulisan Bami tidak bagus. Membaca. Membaca apa? Majalah. Hampir setiap hari saya membaca majalah Spanyol. Jadi majalah ini berasal dari negara Spanyol, diterbitkan Spanyol, tentu bahasanya bahasa Spanyol gitu ya. Jadi itu saya membacanya hampir setiap hari. Saya punya ya, misalnya gitu. Ini kita hapus supaya memberi ruangan, bisa dibaca lagi di videonya. Itu. Nah, hampir setiap hari tadi dah hampir nih kasih, ya kasih hampirnya kasih. Nah kata setiap hari kan sudah pernah keluar ya, jadi todos los días,
todos los días. Tuh. Hampir setiap hari kasih todos los días. Saya tekan yo. Kalau yo itu biasanya selalu bisa dihilangkan, ya. Yo. Membaca mana tadi? Leer kan? Nah, leer membaca. Membaca leer, tapi untuk pokok kalimat yo, yaitu leo. Tadinya kan leer ya. Kan tadinya gitu ya, ini. Leer. Tapi ingat, kita sudah belajar untuk kata kerja leer yang dipakai oleh pokok kalimat yo, maka er-nya, akhiran er-nya diganti dengan akhiran pengganti, yaitu o, kan itu. Akhiran penggantinya o untuk pokok kalimat yo. Jadi er-nya dihapus, diganti o. Jadi kan Leo. Jadi Leo itu artinya saya membaca. Karena walaupun ini dihapus, kata Leo itu berarti saya membaca. I read, ya. Jadi kata leer menjadi Leo karena akhiran penggantinya o, ya. Dari tadi dirubah dengan o, maka menjadi Leo. Nah, kasih todos los días, yo leo, saya membaca. Majalah Spanyol. Nah, majalah Spanyol itu kan majalah itu revista. Revista. Nah, majalah Spanyol itu revista, ini dihapus saja ya. Apa? Mengatakan Española. Nah, revista majalah. Kalau majalah Spanyol, kata sifatnya Española, gitu ya. Revista Española itu kalau bahasa kita majalah Spanyol, kalau bahasa Inggrisnya kan Spanish magazine, gitu ya. Revista Española. Ya. Karena mengapa pakai Española? Karena revista itu feminin. Andai kata sesuatu itu maskulin, maka Espanyolnya menjadi Espanyol gitu, A-nya hilang. Misalnya buku Spanyol, ya, buku Spanyol itu artinya buku yang berasal dari Spanyol, bahasanya bahasa Spanyol itu, buku Spanyol itu libro, ya buku kan libro ya, Espanyol gitu. Kata sifatnya Spanyol gitu. Kalau ini Española karena revista itu feminin. Ini Espanyol saja tanpa A karena libro itu maskulin. Revista Española, Spanish magazine. Libro Espanyol, Spanish book, ya, Spanish book. Oke, ini catatan. Jadi ini hasilnya. Hampir setiap hari, casi todos los días, saya, yo, membaca Leo. Ya, ini sudah dirubah, kata leer sudah menjadi Leo. Karena pokok kalimatnya yo. Majalah Spanyol adalah revista Española. Kalau secara langsung, casi todos los días, yo leo revista Española. Nah, ini kalau dihilangkan yo-nya jelas sekali, nggak apa-apa. Casi todos los días, leo revista Española. Orang sudah tahu Leo ini pasti subjeknya, pokok kalimatnya yo. Nah, ini sudah kita melakukan terjemahan 3 ya, kalimat yang bisa kita mengerti karena pertama kita mempunyai vocabnya atau kosakatanya sudah mengerti. Kedua, bagaimana itu menyusun kata-kata dalam satu kalimat yang mengikuti kaidah-kaidah bahasa Spanyol atau gramatika bahasa Spanyol yang sudah kita bahas atau kita pelajari. Nah, itu 3 contoh yang kita lakukan untuk kesempatan kali ini. Nah, kami rasa cukup sekian dulu pembahasan kita atau pelajaran kita untuk kesempatan kali ini. Seperti biasanya, kami berharap pembahasan ini bisa diikuti dan dipahami, ya. Dan kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Nah, subscribe tidak memerlukan biaya sebetulnya. Subscribe itu untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Ya, jadi tidak memerlukan biaya. Dan ini cukup penting bagi yang mempunyai pertanyaan, terutama tentang pembahasan kita, tapi juga tentang hal lain,
sepanjang itu mengenai bahasa Spanyol, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selama ini pertanyaan yang dituliskan dalam kolom komentar sudah Pak Mi balas atau Pak Mi jawab, ya. Jadi manfaatkan kesempatan untuk bertanya apabila Anda mempunyai pertanyaan, ya, tentang bahasa Spanyol. Oke. Nah, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, dan kita bertemu lagi di parte berikutnya. Muchas gracias y hasta luego.